Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki di pertemuan kedua ya. Setelah di hari kemarin itu kita telah selesai membahas mengenai pengantar ilmu bahasa Arab. Nah, sedikit review ulang ya, bahwasannya di bahasa Arab ketika kita mempelajarinya itu ada 5 cabang ilmu. Itu yang kemarin kita pelajari dan itu juga sudah ada di PDF yang saya kirim di grup ya. Apa saja 5 cabang ilmu di bahasa Arab tersebut yang kemarin itu kita sudah pelajari, diantaranya yang paling dasar itu ada ilmu nahwu, kemudian ada ilmu sorof. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya ada balaghah, ada mantek, dan ada marud. Ada 5 macam cabang ilmu secara umum, secara garis besar atau secara keseluruhan ya. Oh ya, nanti untuk teman-teman kalau misalkan suara saya tidak terdengar bisa disampaikan ya. Oke. Kemarin itu kita juga mempelajari bagaimana bedanya perubahan yang terjadi di nahwu dan bagaimana perubahan yang terjadi di sorof. Nah, ini mungkin sedikit mengulang ya, karena kemarin itu mungkin ada beberapa yang nggak hadir dari teman-teman yang sekarang hadir ini. Jadi kemarin itu di nahwu dan di sorof itu 2 ilmu yang dibedakan. Ya. Meskipun masih sama-sama dalam ranah tentang bagaimana cara membentuk sebuah kalimat yang baik dan benar, akan tetapi 2 ilmu itu berbeda. Kalau misalkan kita membahas nahwu, maka ranah perubahannya itu hanya berada pada akhir kalimat saja. Misalkan dari lafaz alhamdu menjadi alhamda, kemudian menjadi alhamdi. Nah, itu dari da berubah menjadi du, berubah menjadi di, yang ada di akhirnya itu. Nah, itu perubahan di ranahnya nahwu. Kalau ranahnya sorof, perubahannya itu secara struktur atau keseluruhannya. Misalkan lafaz hamida menjadi ahmada menjadi muhammadun. Nah, itu ranahnya sorof karena mengubah struktur atau keseluruhan bentuk dari lafaz itu sendiri. Itu sekilas tentang bedanya bagaimana sih perubahan di nahwu dan bagaimana perubahan yang ada di sorof. Oke, kita masuk ke materi pertama pada hari ini, yaitu kita pelajari dari sorof terlebih dahulu. Nah, kenapa kita belajar sorof terlebih dahulu? Kenapa kok gak nahwu dulu gitu kan? Soalnya kan namanya nahwu sorof gitu. Tapi kita pelajari sorof terlebih dahulu karena dirasa lebih mudah kita mempelajari nahwu itu setelah mempelajari sorof. Karena nahwu itu nanti ranah geraknya itu di penyusunan kalimat, sedangkan sorof itu adalah di pembentukan kata. Jadi ibaratnya nih, ketika kita mau membuat sebuah kalimat, kita harus memilih kata-katanya dulu kan ya. Nah, di sorof ini yang memilih kata-katanya, kemudian setelah belajar sorof baru kita belajar nahwu, yang mana nahwu itu nanti menyusun kata-kata yang telah kita bentuk menjadi sebuah kalimat. Ini saya analogikan seperti pada lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada pemilihan apa namanya? Kembali lagi ya. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada semacam pemilihan bentuk kata. Misalkan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kok dibuatkannya itu lafaz bismi? Kenapa tidak lafaz yang lain? Nah, itu ada
asal usulnya gitu, yaitu dalam ranah sorof yang memiliki kata bismi. Kemudian kalau di nahwu, kenapa kalau lafadz bismi ini didahulukan sebelum lafadz Allahi? Kenapa enggak lafadz Allah dulu baru kemudian bismi gitu? Jadi harus ada urutannya gitu. Terus kenapa lafadz ar-Rahmani dan ar-Rahim ini ditaruhnya setelah lafadz Allah? Kenapa kok enggak Bismillahirrahmanirrahim Allahi gitu misalkan. Nah itu ada kaidahnya gitu. Cara menyusun sebuah kalimat yang benar itu ada aturan mainnya, ada kaidahnya, tidak bisa asal saja gitu. Baik, setelah kita coba analogikan tadi, saya akan ajak teman-teman untuk belajar mengenai apa saja sih istilah atau ranah yang akan kita pelajari ketika kita membahas ilmu sorof. Nah di sorof itu poin pertama itu yang menjadi unsur yang perlu teman-teman ketahui adalah tasrif. Jadi di sorof itu kita mengenal istilah tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu adalah proses bagaimana kita merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu yang disebut dengan tasrif. Mungkin kalau yang pernah mondok itu sudah tidak asing lagi ya, pernah belajar yang namanya tasrifan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan hingga akhir. Nah, itu namanya tasrif. Itu proses bagaimana kita merubah satu bentuk kata ke dalam bentuk yang lain. Ya, seperti itu. Ya, untuk teman-teman sendiri apa ini bisa kelihatan? Apa maksudnya bisa terdengar suara saya apa jelas? Saya butuh konfirmasi dulu apakah suaranya memang terdengar atau mungkin berisik atau kurang jelas gitu. Bisa disampaikan ya? Mungkin bisa di chat gak Bapak kalau misalkan sopan untuk menyampaikan langsung. Soalnya saya agak ragu ini kalau tidak ada respon, takutnya teman-teman gak dengar suara saya. Tapi oke, mungkin untuk sementara saya anggap suara saya sudah masuk ya. Kurang jelas. Apa backgroundnya berisik ya? Halo, halo, apa suaranya sudah agak mendingan? Mungkin ini karena saya berada di luar juga ya. Tapi untuk apa yang saya sampaikan bisa ini ya, maksudnya bisa tersampaikan dengan jelas suaranya. Baik, saya coba sambil lanjut ya. Kembali lagi ke poin pertama, ketika kita membahas sorof, maka akan ada istilah tasrif. Tasrif itu tadi ya, proses merubah bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena setiap kalimat yang ada di bahasa Arab, ya kalimat apapun yang ada di bahasa Arab itu memiliki perubahan bentuk sendiri dan biasanya itu banyak sekali kalau di bahasa Arab. Ada kurang lebih sekitar 77 perubahan bentuk kalimat yang mana itu terbagi menjadi 11 bentuk yang kemudian bentuk itu dinamakan sigot nantinya. Sederhananya gini, kalau di bahasa Indonesia itu kan juga ada perubahan bentuk kata, misalkan dari kata masak kemudian diubah jadi memasak, kemudian ada dimasak, kemudian ada kata masakan. Itu dari satu bentuk kata yang sama, cuma dia memiliki bentuk kata yang lain juga. Bahasa Arab pun demikian, malah lebih banyak jumlahnya. Misalkan kita ambil satu lafaz nasoro. Nah, kalau teman-teman yang pernah belajar tasrifan itu nasoro itu bisa ditasrif menjadi 11 bentuk. Nasoro, yansuru, nasron, wa mansoron, wa nasirun, wa zaka mansurun, unsur, latansur, mansorun, mansorun, insarun. Nah, itu adalah 11 bentuk kata dari satu bentuk yang sama gitu, dari satu bentuk yang memiliki kesamaan, sama-sama ada unsur huruf nun, sod, dan ro atau nasoro. Dan masing-masing bentuk tadi ya, nasoro, yansuru,
masing-masing dari lafaz-lafaz itu dia punya perubahan sendiri lagi, sehingga ketika di total keseluruhannya itu ada sekitar 77 perubahan bentuk ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan sigot. Apa itu sigot? Sigot ini tadi ya, bentuk kata yang mana 11 macam itu tadi, 11 macam kelompok bentuk kata ada nama-namanya tersendiri. Jadi sigot itu masing-masing memiliki nama. Ya, misalkan ada sigot fi'il madi, fi'il mudhore, masdar, kemudian ada masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Itu adalah nama-nama sigot atau nama-nama bentuk kata. Oke, selanjutnya ada istilah wazan. Nah, mungkin teman-teman di pelajaran sorof ini tidak afdol ya, apalagi bagi pemula kalau kita tidak mengenal istilah wazan dan juga mauzun. Nah, ini dua istilah ini yang paling sering dikaji atau dianalisa ketika kita membahas tentang sorof. Misalkan di lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membahas sorof, maka yang paling dianalisa awal itu dari lafaz alhamdu, yang akan ditanyakan adalah alhamdu ini mengikuti wazan apa gitu, atau alhamdu ini dia sigotnya apa gitu. Ketika ditanya sigot, maka kita akan menjawab bahwa alhamdu ini sigotnya adalah sebagai masdar. Kenapa kok dikatakan masdar? Ya ini nanti ada pembahasan tersendiri gitu. Nah, cuma nanti akan ada pertanyaan alhamdu ini wazannya apa. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Nah, maka di sini kita lihat arti dari wazan itu sendiri. Nah, kalau di pengertiannya wazan secara bahasa itu berarti timbangan. Ya, timbangan atau ukuran itu wazan. Kemudian kalau secara istilah ilmu sorof sendiri yang disebut dengan wazan itu apa? Wazan itu kalimat yang digunakan sebagai acuan untuk setiap kalimat dalam bahasa Arab. Ya, sederhananya gini. Ketika kita menemukan sebuah kalimat apapun di bahasa Arab, yaitu dia punya wazannya sendiri gitu, atau dia punya akar katanya sendiri. Misalkan di surat misalkan di surat qad aflahal mu'minun. Nah, kita ambil contohnya lafaz al-mu'minun di situ ya. Qad aflahal mu'minun. Nah, lafaz al-mu'minun dia itu punya wazan. Nah, apa itu wazan? Wazan itu tadi timbangan kan. Yang dimaksud dengan wazan ini adalah kalimat acuan, yang mana kalimat acuan dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata fa'a sama lam. Fa'ala. Misalkan kita ketemu kata nasoro, maka wazannya itu adalah fa'ala. Kalau al-mu'minun tadi di lafaz qad aflahal mu'minun, maka ikut wazannya al-muf'ilun. Muf'iluna. Atau lafaz aflahanya misalkan. Nah, aflaha ini akar katanya dari kata af'ala gitu. Pokoknya disesuaikan aja dengan wazannya fa'ala, maka akan ketemu sendiri kalimat ini wazannya apa, kalimat itu kalimat apa wazannya apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada mauzunnya. Nah, kalau mauzun ini adalah contoh kalimatnya ya. Nah, di sini kalau secara bahasa berarti kan yang ditimbang, wazan mauzun. Mauzun ini dari kata apa? Dari bentuk kata atau sigot isim maf'ul, mauzunun. Kemudian yang dimaksud mauzun di sini adalah kalimat yang mengikuti wazan baik dari segi harokat maupun penambahan hurufnya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa yang disebut dengan mauzun itu adalah kalimat yang mengikuti wazan, baik dari segi penambahan hurufnya ataupun harokatnya, itu mauzun itu harus sama dengan wazannya. Misalkan tadi nasoro, maka karena wazan bahasa Arab itu aslinya adalah
a sama la gitu ya. Maka tiga kata ini jadi acuan utama, dan harokat mauzun itu harus sama dengan harokat wazan. Ya, maka ketika mauzunnya nusiro, maka wazannya juga jadi fu'ila nusiro. Atau doroba yadribu, maka wazannya haruslah fa'ala yaf'ilu, karena mauzun itu dia mengikuti wazan. Atau ketika sebuah kalimat kita ketahui mengikuti wazan fa'ula, maka mauzunnya juga harus harokatnya sama. Misalkan lafadznya adalah hasana, karena wazannya adalah fa'ula, maka harokat mauzun tersebut haruslah hasuna. Tidak boleh hasana ataupun hasina, tapi harus hasuna karena mengikuti wazan tadi ya. Terus kalau misalkan lagi nih, wazannya adalah lafadz fa'ila, kemudian ketemu lafadz alama, alam dan ma. Karena wazannya adalah fa'ila, ya huruf ainnya di kasroh atau huruf keduanya itu di kasroh, maka alama juga harus, yaitu huruf keduanya adalah lam, dan itu harus di kasroh juga. Jadi dibacanya alima. Seperti itu. Nah, di sini untuk wazan mauzun itu dikelompokkan menjadi beberapa macam ya. Semua wazan di bahasa Arab itu sudah dikelompokkan secara sistematis. Kalau secara garis besarnya ada dua, ada sulasi mujarod, ada sulasi mazid untuk wazan ini ya. Nah, sulasi mujarod, sulasi itu bermakna tiga, atau huruf-huruf yang memang berasal dari tiga huruf asal. Kemudian mujarrad berarti kosong dari tambahan atau huruf tambahan. Sulasi mujarrad. Misalkan lafaz fa'ala yaf'ulu. Asalnya itu dari kata fa'ala, terdiri dari tiga huruf. Kemudian mauzunnya nasoro yang suruh. Nah, jadi harus sama antara mauzun dengan wazan. Jadi mauzun ini dia yang mengikuti wazan. Bab kedua, karena wazannya fa'ala yaf'ilu, maka mauzunnya dari segi harokat itu harus sama. Makanya dibacanya doroba yadribu, enggak doroba yadrubu atau doroba yadrubu gitu. Karena mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, jadi dibacanya doroba yadribu. Kemudian bab ketiga juga sama, fa'ala yaf'alu ikut mauzunnya ikut wazan fa'ala yaf'alu juga, jadi dibacanya fathah yaftahu. Kemudian bab keempat ada fa'ila yaf'alu, kemudian mauzunnya ada alima ya'lamu. Nah, dan mauzun ini sebetulnya bisa lebih dari satu ya. Misalkan kayak nasoro yang suruh. Selain lafaz nasoro yang suruh ada banyak sekali contoh yang lain yang ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Misalkan kataba yaktubu atau rozaqo yarzuqu. Terus ada sakata yaskutu. Itu semua mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Harokatnya itu sama. Bab kedua juga selain doroba yadribu ada jalasa yajlisu. Ya ada faro apa falaha yaflihu atau apa namanya? Jaro'a, kan jaro'a ya. Jaza'a yajzi'u ya. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan baik di Al-Qur'an maupun dalam kosakata bahasa Arab sehari-hari. Selanjutnya untuk bab kelima dari kelompok sulasi mujarrad, ya ini saya sarankan teman-teman harus hafal ya 6 wazan di bab sulasi mujarrad, kemudian wazan-wazan di yang sulasi mazid. Bab kelima ini ada fa'ula yaf'ulu, mauzunnya adalah hasuna yaksunu. Bisa juga contoh yang lain seperti ba'uda yab'udu.